Bayangkan kamu berada di usia 60 tahun. Tubuh sudah tidak sekuat dulu. Bangun pagi terasa lebih berat. Tenaga tidak lagi sama seperti saat usia 30 atau 40. Tapi kamu tetap harus bekerja. Bukan karena ingin mengisi waktu. Bukan karena ingin tetap aktif. Tapi karena tidak punya pilihan. Setiap bulan, kamu masih harus memikirkan biaya makan, biaya listrik, biaya kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Tidak ada penghasilan pasif, tidak ada investasi yang bisa diandalkan, tidak ada dana yang cukup untuk hidup tenang. Yang ada hanyalah satu pertanyaan yang terus berulang di kepala. Kenapa dulu saya tidak mulai lebih cepat? Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang dialami oleh banyak orang hari ini. Orang-orang yang dulu merasa, nanti saja investasi. Gaji masih kecil, masih muda, santai dulu. Dan tanpa disadari, waktu terus berjalan. Saat muda, hidup terasa panjang. Usia 20 ke 30 terasa lama. Usia 30 ke 40 terasa masih jauh. Tapi setelah masuk usia 50, waktu terasa berjalan sangat cepat. Dan tiba-tiba, kamu sudah berada di usia 60. Masalahnya bukan hanya tidak punya investasi. Masalah yang lebih besar adalah tidak pernah belajar mengelola keuangan. Setiap bulan gaji datang, lalu habis. Naik gaji, pengeluaran ikut naik. Dapat bonus, habis untuk hal yang tidak penting. Dan pola ini berlangsung selama puluhan tahun. Banyak orang berpikir masalahnya adalah penghasilan. Tunggu nanti kalau gaji saya besar, baru saya investasi. Padahal kenyataannya, banyak orang dengan gaji besar tetap tidak punya tabungan. Karena yang menentukan bukan seberapa besar penghasilanmu, tapi bagaimana cara kamu mengelolanya. Mari kita jujur, berapa banyak orang yang sering belanja impulsif, sering makan di luar tanpa kontrol, membeli barang hanya karena tren, menggunakan pay later tanpa perhitungan. Semua itu terlihat kecil, tapi jika dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun, hasilnya sangat besar. Bayangkan jika setiap bulan kamu bisa menyisihkan 500.000 saja. Dalam 1 tahun, 6 juta. Dalam 10 tahun, 60 juta. Belum termasuk pertumbuhan dari investasi. Sekarang bayangkan jika itu dilakukan selama 30 tahun. Hasilnya bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Tapi banyak orang tidak pernah memulai, karena merasa jumlahnya terlalu kecil. Padahal yang kecil itu, kalau konsisten, bisa mengubah hidup. Masalah berikutnya adalah gaya hidup. Ketika penghasilan naik, gaya hidup ikut naik. Dulu cukup naik motor, sekarang ingin mobil. Dulu makan sederhana, sekarang ingin lebih mahal. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi masalahnya adalah, kenaikan gaya hidup selalu lebih cepat daripada kenaikan aset. Inilah yang membuat banyak orang terlihat mapan di luar, tapi sebenarnya rapuh secara finansial. Punya rumah cicilan, mobil cicilan, gadget mahal, tapi tidak punya dana darurat, investasi, penghasilan pasif. Dan semua itu baru terasa dampaknya ketika usia sudah tidak muda lagi, ketika tenaga mulai berkurang, ketika kesempatan kerja semakin sempit. Di titik ini, penyesalan mulai muncul, bukan karena tidak bekerja keras, tapi karena tidak mengelola hasil kerja keras itu dengan baik. Bayangkan 2 orang dengan penghasilan yang sama selama 30 tahun. Orang pertama menghabiskan hampir semua penghasilannya. Orang kedua menyisihkan sebagian kecil untuk investasi. Di usia 60, hidup mereka akan sangat berbeda. Yang satu masih bekerja karena terpaksa. Yang satu bisa memilih apakah ingin bekerja atau tidak. Inilah perbedaan antara bekerja untuk hidup dan memiliki kebebasan finansial. Masalahnya, tidak ada yang mengajarkan ini sejak awal. Di sekolah kita belajar banyak hal, tapi hampir tidak pernah diajarkan cara mengatur uang, cara berinvestasi, cara membangun kekayaan. Akibatnya, banyak orang berjalan tanpa arah dalam hal keuangan. Dan ketika sadar, seringkali sudah terlambat. Tapi pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang masa lalu. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sekarang agar tidak mengalami penyesalan yang sama? Solusi agar tidak mengalami penyesalan di masa tua. Kabar baiknya, selama kamu masih hidup hari ini, semuanya belum terlambat. Tidak peduli kamu berusia 20, 30, 40, bahkan 50 tahun. Selalu ada langkah yang bisa diambil.
Langkah pertama adalah sadar dan jujur dengan kondisi keuangan. Banyak orang menghindari melihat kondisi keuangan mereka sendiri, takut melihat angka, takut melihat utang. Padahal perubahan hanya bisa terjadi jika kamu berani melihat kenyataan. Coba tanyakan pada diri sendiri, berapa penghasilan saya? Berapa pengeluaran saya? Apakah saya punya tabungan? Apakah saya punya investasi? Jika jawabannya belum baik, itu bukan masalah. Itu adalah titik awal. Langkah kedua adalah mengatur ulang prioritas keuangan. Mulai sekarang, ubah cara berpikir. Dari gaji, habis, sisa ditabung. Menjadi gaji, tabung dan investasi dulu, sisanya dipakai. Ini disebut prinsip pay yourself first. Mulai kecil tidak masalah, yang penting konsisten. Bahkan 10% dari penghasilan sudah cukup untuk memulai. Langkah ketiga adalah membangun dana darurat. Sebelum berpikir investasi besar, pastikan kamu punya perlindungan. Idealnya, 3-6 bulan biaya hidup untuk lajang, 6-12 bulan untuk yang sudah berkeluarga. Dana ini akan melindungi kamu dari kejadian tak terduga. Langkah keempat adalah mulai investasi sesegera mungkin. Tidak perlu menunggu kaya, mulai dari yang sederhana, reksadana, saham, emas. Yang penting bukan besarannya, tapi konsistensinya. Langkah kelima adalah meningkatkan penghasilan. Karena ada batas seberapa banyak kamu bisa berhemat, tapi hampir tidak ada batas untuk meningkatkan penghasilan. Cari peluang, skill baru, side hustle, peluang bisnis kecil. Langkah keenam adalah mengontrol gaya hidup. Ini yang paling sulit, karena godaan selalu ada. Diskon, tren, media sosial, semua mendorong kita untuk konsumtif. Tapi ingat, setiap keputusan kecil hari ini akan menentukan masa depanmu. Langkah terakhir adalah berpikir jangka panjang. Jangan hanya hidup untuk hari ini, tapi pikirkan juga bagaimana hidupmu 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Bayangkan 2 masa depan. Yang pertama, kamu terus hidup seperti sekarang, tidak menabung, tidak investasi. Yang kedua, kamu mulai berubah hari ini, sedikit demi sedikit, konsisten. 10 tahun dari sekarang, hasilnya akan sangat berbeda. Dan di usia 60 nanti, kamu tidak akan berkata, seandainya dulu saya mulai lebih cepat. Tapi kamu akan berkata, untung saya mulai waktu itu. Karena pada akhirnya, keuangan bukan soal seberapa banyak uang yang kamu hasilkan, tapi soal keputusan yang kamu ambil setiap hari. Mulai hari ini, mulai dari yang kecil, mulai dari yang kamu bisa. Karena masa depanmu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan sekarang.